Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Sungguh kita bersyukur bahwa saat ini Minggu 20 September 2020 kita kaum wanita mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita dengan tema perawatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Saat ini kami kaum wanitamu bersama-sama mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita. Dan kami bersama-sama rindu mendengar firman-Mu supaya kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Judul yang diberikan oleh kaum wanita nasional bukanlah suatu kebetulan. Tentang perawatan, dan ini sangat berkaitan erat dengan seorang wanita atau seorang ibu. Perawatan tentunya seringkali dilakukan lebih banyak kepada wanita. Memang ada kaum pria yang melakukan perawatan untuk menjaga tubuhnya, untuk menjaga penampilannya, tetapi lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu atau wanita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perawatan di sini bukan hanya untuk kaum wanita atau bukan hanya untuk ibu-ibu, tetapi perawatan yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru ini diilustrasikan oleh seorang gembala yang baik. Kita semua, bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang pria. Siapapun kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita adalah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang gembala yang baik harus melakukan sesuatu untuk kita bisa membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, untuk kita bisa membuktikan bahwa benar kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan tentunya sebagai gembala yang baik, kita akan melakukan bagaimana di dalam rumah tangga kita, bagaimana kasih yang kita tunjukkan kepada keluarga kita, supaya kita bisa menjadi teladan di dalamnya. Gembala yang baik harus merawat dan mengembalakan dengan kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini akan dinyatakan oleh seorang gembala. Siapapun kita, baik kita wanita, baik kita pria, baik kita muda-mudi, kita akan menyatakan apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan kasih. Setiap orang mempunyai daya pertumbuhan rohani yang berbeda, pertumbuhan iman yang berbeda. Ada yang cepat bertumbuh imannya, ada yang lambat, ada yang aco tak aco, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bila tugas pengembalaan dilakukan dengan kasih, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan mengurangi semangat untuk terus memimpin mereka kepada rencana Allah yang sempurna. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seorang gembala yang baik merawat dan mengembalakan dengan penuh perhatian, tidak lengah, ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24, di sana kita akan mendapatkan
bahwa akan datang Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Sehingga bisa saja jemaat tergiur dengan pengajaran-pengajaran yang menjanjikan hal-hal yang belum pasti. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-24. Namun sebagai gembala yang baik, kita memberikan perhatian yang penuh kepada jemaat dan memimpin mereka sehingga mereka tetap terpelihara imannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, bertumbuh bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai gembala yang baik. Kiranya Tuhan terus akan menolong kita, memampukan kita. Puji nama Tuhan. Dan yang selanjutnya sebagai gembala yang baik, kita harus menjadi teladan. Kalau kita membaca di dalam ayatnya 1 Petrus 5 ayat 2-24 tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi teladan sebagai gembala yang baik. Melakukan tugas-tugas dengan sukacita. Ya, seorang yang menjadi teladan, dia akan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita dan tidak mencari keuntungan pribadi di dalam melayani, baik itu pribadi seseorang ataupun jemaat. Kita akan lakukan dengan sukacita tanpa mencari keuntungan pribadi dan tetap rajin walaupun menghadapi tantangan. Apapun permasalahan yang menghadang kita, maka kita tidak akan menjadi lemah, tapi kita akan semakin bersemangat karena kita tahu apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan Tuhan akan memberkati. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan tadi gembala yang baik itu adalah kita semua, anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kita juga ketemukan satu kebenaran firman Tuhan tadi bahwa ada juga gembala agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Sebagai gembala yang baik kita harus bermitra dengan sang gembala agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Harus bermitra dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai gembala yang baik kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita merawat atau mengembalakan, sesungguhnya yang kita rawat atau yang kita gembalakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri pemiliknya, sang gembala agung yang memiliki gembala atau domba-domba itu. Dan kita sebagai gembala yang baik, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam segala keterbatasan atau ketidakmampuan kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Dia yang mempercayakan kepada setiap kita, sang gembala yang baik. Tuhan Yesus sendiri, sang gembala agung, akan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Dia akan menolong kita, memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran sesuai dengan rencananya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi gembala-gembala yang baik. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya biarlah kita terus minta penyertaan-Nya, kuasanya dan Roh Kudus terus memimpin kita dari hari ke hari, supaya apa yang kita lakukan itu semua sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, sang gembala agung. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang singkat biarlah kita renungkan bersama-sama. Kita akan lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai gembala yang baik, bukan gembala upahan. Perawatan dilakukan oleh gembala yang baik, dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Semua anak-anak Tuhan menjadi gembala yang baik. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang 19 sampai 20 demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ini ditujukan bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk orang-orang yang sekolah Alkitab, tetapi ditujukan kepada setiap kita orang-orang percaya untuk menjadi gembala-gembala yang baik.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang kita layani. Entah kita sebagai ketua komsel, entah kita sebagai ketua kaum wanita, ketua kaum muda sekalipun, kita dipercaya oleh Tuhan untuk kita mengembalakan semua orang yang ada di sekitar kita, untuk membawa kita kepada pertumbuhan iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai kedua, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang menjadi anak-anak Tuhan, kita dipercaya oleh Tuhan menjadi gembala yang baik. Gembalakanlah domba-dombaku, firman Tuhan katakan. Maka Tuhan akan memampukan kita dan memberkati kita sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terlebih kami bangga Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, percayakan kami untuk kami boleh menjadi gembala-gembala yang baik. Biarlah kami merawat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama. Iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, menghadapi banyak tantangan saat ini. Tetapi kami percaya kekuatan dan kuasa Allah memampukan kami untuk melewati semuanya, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.